Sehati sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi, bersama Dinkesda Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Purworejo, kembali lagi di podcast Sehati bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Amelia Rizky berkesempatan untuk menemani Sobat Sehat pada podcast Sehati pada episode kali ini. Kita tetap akan mengobrol santai bersama narasumber, tetapi juga akan memberikan informasi atau edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Purworejo. Nah, episode kali ini, topik kita ini ada di sekitaran kita dan khususnya penting untuk para pelaku usaha UMKM. Pada episode kali ini, topik kita yaitu pangan industri rumah tangga dengan narasumber Ibu Nursinah AMD yang ahli di bidang PIRT ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Amel. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan ilmu dan informasinya pada podcast episode kali ini Ibu. Sebelum itu kita salam khas podcast Sehati dulu, boleh? Podcast Sehati, sehat setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita perkenalan kepada Ibu Nursinah. Monggo Ibu diperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Amel diberi kesempatan untuk gabung di acara podcast Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Perkenalkan, saya Nursinah. Saya di bidang Yankes dan SDK yang menanganin Formamin, formasi makanan dan minuman, termasuk makanan industri rumah tangga pangan. Ya Mbak Amel. Pada siang hari ini kita berbincang tentang pangan ya, khususnya untuk industri rumah tangga. Betul. Nah, karena setiap hari kita adalah selalu berhubungan dengan pangan. Dan pastinya jajan ini Ibu. Ya, betul. Pangan. Nah, sebenarnya apa sih pangan itu Mbak Amel? Mungkin kita tiap hari kita pasti tiap hari berhubungan dengan pangan maupun minuman. Ya, itu pangan itu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik pertanian, kehutanan, perikanan, itu yang dan air, masuk di situ air yang diolah, baik yang diolah maupun tidak. Nah, itu termasuk yang ditujukan untuk konsumsi manusia sebagai makanan dan minuman. Kemudian termasuk bahan tambahan pangannya, bahan baku pangannya yang untuk dikonsumsi manusia. Mencakup tadi bahan baku, kemudian bahan tambahan pangan karena makanan kadang-kala ditambahkan bahan tambahannya. Kemudian serta bahan lain yang dipakai dalam penyiapan dan pembuatan pangan. Kemudian ada pangan itu ada beberapa jenis Mbak Mel. Kemudian pangan segar, kemudian pangan olahan dan pangan pokok. Nah, kalau pangan segar itu yang belum diolah, langsung bisa dikonsumsi, misalnya buah. Nah, itu. Kemudian pangan olahan yang sudah melalui proses pembuatan dan pengubahan bentuk. Kemudian pangan pokok, makanan utama yang dimakan sehari-hari sebagai sumber tenaga. Oke. Seperti nasi, umbi-umbian itu termasuk pangan pokok ya Ibu? Iya, pangan pokok. Sebenarnya apa sih fungsi utama pangan Mbak Amel? Kalau saya yang penting bikin kenyang. Tahunya gitu. Memberi sebenarnya fungsinya itu memberi gizi, energi. Ya betul. Kemudian yang kedua menjaga kesehatan tubuh, dan yang ketiga adalah menjadi hak dasar manusia. Betul. Primer ya Ibu, kebutuhan primer. Ya betul. Kemudian khusus untuk industri rumah tangga pangan atau orang menyebutnya PIRT atau IRTP. Nah, itu adalah perusahaan atau usaha dalam skala kecil yang melakukan kegiatan
pengolahan pangan di tempat tinggal atau bersama masih gabung dengan rumah tangga yang menggunakan peralatan semi otomatis atau manual. Peralatannya ada di dapur-dapur sendiri gitu ya, Ibu. Betul, dan masih semi otomatis. Ya. Misalnya semi otomatisnya dengan menggunakan sealer, kemudian kita belum menggunakan yang Otomatis, mesin besar-besar betul, gitu ya. ya. Itu kemudian usahanya merupakan bagian dari UMKM. Jadi industri rumah tangga pangan itu masih gabung dalam forum UMKM, Mbak Amel. Banyak forum UMKM yang ada di kecamatan-kecamatan. Hampir setiap kecamatan itu memiliki forum UMKM. Nah, forum UMKM inilah sebagai wadah dari pengusaha industri rumah tangga. Mereka biasanya istilahnya gabung jadi satu, kemudian jika ada expo mereka betul, ya, betul, yang ada di tenda-tenda khusus khusus UMKM. Betul, nanti forum UMKM itulah nanti yang akan menghimpun para pengusaha industri rumah tangga pangan, nanti gabung jadi satu, masuk ke UMKM. Setiap kecamatan biasanya memiliki forum UMKM gitu. Nah, untuk industri rumah tangga pangan itu mempunyai beberapa syarat ya, atau karakteristik ya, ketentuan ya, Ibu. Iya, untuk ketentuan industri rumah tangga pangan ya, yang pertama adalah lokasi. Nah, lokasinya itu harus masih bergabung dengan rumah tangga. Tempat produksinya harus di sekitaran atau di lingkungan rumah ya, Ibu. Iya, masih gabung dengan rumah tangga. Jadi boleh misalnya bareng dengan dapurnya untuk mengolah pangan industri rumah tangga biasa atau untuk memasak, masih boleh gabung dengan untuk industri rumah tangga. Atau mungkin bersebelahan ya, misalnya bersebelahan di sini untuk produk pangan biasa atau untuk rumah tangganya, di sebelahnya untuk atau mungkin dikasih sekat atau tidak pun nggak masalah. Nah, itu untuk produksi industri rumah tangga. Yang kedua tadi menggunakan peralatan yang manual atau semi otomatis. Masih boleh semi otomatis, Mbak. Yang masih kita jalankan dengan manusia gitu ya. Tetap ada manusianya, sebagai bukan semuanya full mesin. Ya, kalau sudah full mesin tidak boleh IRTP. Iya, harus mungkin dengan PPOM skala besar ya. Betul. Terus kemudian masa simpan dari produk itu lebih dari 7 hari di suhu ruang. Kalau misalnya untuk makanan yang misalnya arem-arem, kemudian makanan sosis atau mungkin makanan yang siap saji itu tidak bisa tidak termasuk PIRT. Tidak termasuk PIRT. Nah, kemudian yang keempat adalah jenis produknya. Nah, jenis produknya itu biasanya ada 11 jenis produk. Biji-bijian misalnya, kemudian tepung dan olahannya, kemudian moluska atau ikan-ikan, hasil ikan-ikanan, hasil unggas atau daging, kemudian teh atau kopi. Kemudian ada jenis produk untuk gula misalnya gula palma atau mungkin gula semut. Nah, itu bisa gula aren itu Ibu termasuk boleh, ya? Masih boleh PIRT. Kemudian ada 11 jenis itu. Nah, untuk jenisnya. Termasuk frozen food itu, Bu? Kalau frozen food tidak diizinkan untuk PIRT, Mbak. Karena penyimpanannya tidak di suhu ruangan ya, Mbak. Oke, berarti emang syaratnya harus di suhu ruang ya. Betul, penyimpanannya mungkin kalau frozen food bisa beberapa bulan ya, Mbak. Nah, tapi harus di suhu kulkas ya, atau di freezer. Tidak bisa di suhu ruang. Betul. Kalau suhu ruang nanti dia pasti akan rusak. Dan berjamur juga ya, Ibu, cepat berjamur. Kemudian untuk SPPIRT, sebenarnya SPPIRT itu apa? Kalau kadang-kadang orang SPPIRT, apa sih sebenarnya SPPIRT? Kadang kan kita hanya tahu nomor PIRT-nya saja. Iya, betul. SPPIRT adalah sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Nah, itu ada beberapa jenis untuk SPPIRT itu, atau biasanya orang menyebutnya sertifikat produksi
pangan industri rumah tangga. SPPIRT. SPPIRT. Iya, betul. Nah, itu harus adalah izin edar resmi yang dari kabupaten atau kota. Nah, kalau izin edar resmi yang lain bisa dari BPOM atau SNI, itu adalah izin edar. Nah, izin edar resmi yang dari kabupaten, nah itulah SPPIRT. Gitu. Berarti emang ada levelnya ya Ibu. Kalau untuk kabupaten itu di PIR, sertifikat PIRT itu. Betul. Kalau yang sudah istilahnya produknya sudah tidak manual lagi atau mudah menggunakan mesin, kemudian dia diproduksi tidak bersama dengan rumah tangga, itu nanti izinnya adalah BPOM. Ya, BPOM. Nah, untuk izin BPOM-nya tidak dari kabupaten, langsung dari BPOM sendiri, dari Balai Besar Pengolahan Obat dan Makanan. Iya, dan makanan seperti itu. Kemudian ada beberapa fungsi, Mbak. Fungsi dari PIRT. Betul. Itu adalah yang pertama, dia sebagai tadi legalitas dari produk tersebut. Itu, yang menjamin produk pangan itu layak untuk diedarkan. Ya, kemudian yang kedua, keamanan pangannya. Keamanan pangannya karena ada standar mutu, gizi, dan sanitasi. Karena kalau kita sudah memiliki SPPIRT atau izin edar PIRT, kita harus memenuhi beberapa komitmen. Nah, komitmen itu nanti harus dipenuhi. Yang pertama adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nah, penyuluhan keamanan pangan itu nanti akan dia mendapatkan sertifikat kalau sudah lulus, ada pretest dan posttest. Ya, pakai tes juga ya? Iya, betul. Ada pretestnya dan posttestnya minimal nilainya lebih dari 60. Nanti ada penilaian untuk pretest maupun posttest. Pretest itu sebelum dilakukan penyuluhan, itu nilainya nanti lebih dari 60, kemudian posttestnya lebih dari 60 juga. Nanti pada saat penyuluhan nanti akan dijelaskan tentang keamanan pangan, keamanan dan mutu pangan, kemudian tentang label, kemudian tentang jenis-jenis pangan, dan termasuk di perizinannya. Perizinannya melalui OSS. Nah, OSS sendiri itu adalah online single submission. Nah, itu nanti bisa pelaku usaha mendaftarkan sendiri dengan nanti di Google-nya itu oss.go.id. Nah, di situ nanti dia bisa masuk, dia bisa mendaftarkan sendiri. Tapi nanti ada username, password, emailnya. Nah, itu tidak boleh hilang, tidak boleh lupa. Iya, karena nanti pada saat kita mau mendaftarkan produk yang lain, misalnya kita sudah memiliki produk satu, mau nambah produk, tetap memakai username, password hanya itu sama. Satu username itu untuk berbagai macam produk ya. Betul. Kemudian yang memerlukan izin ini nanti dia akan memilih sendiri, Mbak. Jadi sekarang kalau pelaku usaha bisa mau mendaftarkan sendiri melalui pakai HP bisa. Ya, semua serba online. Betul, semua serba online. Langsung masuk oss.go.id, nanti dia akan memilih jenis pangan apa dari produk itu. Misalnya produknya jenis keripik, misalnya keripik buah, misalnya keripik buah pisang, atau mungkin ada buah apel bisa, gitu ya. Boleh. Nah, itu nanti milih jenis produk, nanti ada nomor urutnya. 1 untuk produk olahan daging, kemudian nomor 2 untuk olahan ikan dan moluska, dan seterusnya. Nanti ada kode-kodenya, ya. Ada 15 digit. Nanti ada kode-kode itu memiliki semua digit nanti memiliki arti sendiri-sendiri. Ya, betul. Digit pertama itu kemasan. Ya, kemasannya itu ada plastik, ada kaleng, ada pouch dan seterusnya. Nanti ada ketentuannya, nanti tinggal milih, pelaku usaha milih klik apa. Kemudian jenis produknya, misalnya olahan tepung, nanti
di situ ada 05 olahan tepung, 06 ada biji-bijian dan seterusnya. Nah, itu kopi-kopian termasuk di situ, Mbak. Kopi teh boleh. teh. Boleh. Ya. Yang udah dicampur-campur atau murni itu? Masih murni. Masih murni. Iya. Oke. Jadi masih murni, misalnya teh atau kopi banyak di Purworejo itu banyak sekali. Saya mau tanya Ibu, semisal ini ada pelaku UMKM yang mungkin menciptakan produk berbagai macam rasa atau variasi gitu, misalnya Ibu kayak keripik nangka nanti dikasih coklat, ada itu kan Bu, Iya. kayak keripik pisang coklat matcha. Apakah nomor PIRT-nya itu satu atau apa bermacam-macam menurut sesuai dengan rasa-rasanya tadi itu? Ya, betul. Nah, inilah Mbak pentingnya label, karena di dalam label itu ada komposisi. Betul, harus ya Ibu. Iya, harus ada mencantumkan komposisi. Di dalam komposisi itu harus dicantumkan. Nah, misalnya ada varian rasa, karena ada beberapa orang yang mungkin alergi dengan kacang misalnya, Betul. atau alergi dengan coklat. Nah, di situ harus di komposisinya itu harus dicantumkan sehingga satu nomor PIRT memiliki satu varian misalnya. Nah, yang banyak ya misalnya emping jagung misalnya. Emping ya. jagung. Emping jagung ada yang rasa barbecue, ada yang pedas, ada yang Pedas ori. manis. Ya, betul. Nah, itu nanti sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Iya, Menurut satu rasa-rasa PIRT. itu. Betul. Nah, seperti itu. Lalu kalau saya menyinggung tentang OSS ini ya Ibu, kalau ini kan single, berarti dia mendaftarkan mandiri ya, ibaratnya gitu. Misal kalau ada teman-teman yang mungkin belum terlalu lancar kalau misal mengisi mandiri, ini kita teman-teman pelaku UMKM ini perlu nggak ke dinas kesehatan atau ada lembaga yang bisa membantu pengisian atau Iya, betul Mbak Amel. Betul. Kalau untuk OSS kita bisa datang langsung ke MPP Mbak Amel. Oh, MPP. Iya, di Mall MPP Pelayanan Mall Pelayanan Publik nanti akan dibantu dari Dinas Penanaman Modal satu pintu DIM PTSP. Oke. Nah, di DIM PTSP nanti di sana akan dibantu untuk pendaftaran SPPIRT-nya. Nah, SPPIRT-nya itu Bapak pelaku usaha hanya perlu membawa satu KTP atau identitas diri. KTP, Ya, oke. kemudian yang kedua label. Label dari pangan. produknya ya? Iya, label dari produknya karena label itu nanti akan diupload. Oke. Kemudian jika sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dibawa langsung. Jika tidak, dia nanti akan menandatangani komitmen. Oke. Iya, jadi bisa istilahnya menyusul komitmennya, menandatangani komitmen. Nah, kalau belum komitmennya yang pertama adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Oke. Dibuktikan dengan sertifikat ya. Nah, nanti untuk penyuluhan keamanan pangan atau kita sebut biasanya SPKP. SPKP itu sertifikat penyuluhan keamanan pangan ya. Jadi penyuluhan keamanan pangan itu nanti biasanya dari Dinas Kesehatan. Dari dinas ya? Iya, dari Dinas Kesehatan mengadakan penyuluhan keamanan pangan atau dari DINKAU KMP. Oke. Dinas Perdagangan itu. Bisa kolaborasi nggak itu Bu? Bisa. biasanya? Nah, kalau yang menyelenggarakan dari DINKUKP biasanya di Blut. Oh, di Blut ya, Iya, betul. biasanya di Blut itu nanti narasumbernya tetap dari kami, dari Dinas Kesehatan. Sertifikatnya juga dari Dinas Kesehatan, Mbak. Oke. Betul. Jadi hanya penyelenggara saja yang dari DINKUKP atau Blut biasanya yang misalnya yang mengadakan Blut sebagai panjang tangan dari DINKUKP. Kalau dari penyuluhan sendiri ini ada jadwal-jadwalnya nggak Bu? Misal dalam setahun ini mungkin dari dinas KUKMP ya, itu ada berapa kali dalam setahun mengadakan penyuluhan gitu? Ada jadwal patennya mungkin? Kalau untuk jadwal paten tidak ada. Nah, tergantung dari anggaran dari DINKUKMP. Nah, biasanya DINKUKMP ini melakukan 2 kali dalam satu tahun, ya. Oke. Dan 2 kali dalam satu tahun. Kemudian tetap
narasumbernya dari Dinas dari Kesehatan. Dinas Kesehatan Daerah. Nah, kalau dari kita dari Dinas Kesehatan Daerah juga biasanya 2 atau 3 kali, bisa tergantung dari anggarannya Mbak Amel. Oh betul, iya ya. betul. Kalau menyinggung anggaran ini agak sensitif. Betul. Nah, nanti tergantung kita targetnya dari BPOM-nya berapa. Oh, penyuluhan itu pun ada target ya? Iya, betul. Ada target berapa orang yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Kebetulan besok tanggal 8 September Mbak Oke. Amel ada penyuluhan keamanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah. Monggo kalau Monggo pelaku teman-teman ya. usaha, Tanggal ya. 8 September 2026 buat teman-teman pelaku usaha UMKM ini informasinya dari Dinas Kesehatan ya Bu yang Iya. melaksanakan ya. Ya, khususnya untuk pangan industri rumah tangga, nggih. Monggo tanggal 8 September akan kita adakan penyuluhan keamanan pangan. Nanti materinya bermacam-macam. Ada dari DFI atau PKP, District Food Inspector atau penyuluh keamanan pangan. Kemudian ada dari STIE Raja Wali, kemungkinan besar Bu Hesti mungkin yang sudah terbiasa dengan UMKM, mereka akan memberi materi tentang dokumentasi atau pencatatan produksi. Kemudian juga ada dari Kemenak atau tentang sertifikat halal Mbak Amel gitu. Itu cara mendaftarnya gimana itu Bu? Oke, mudah sekali. Kita sudah biasanya kita share di forum-forum Kecamatan. UMKM, kemudian juga kita share di status WA. Oh, status WA pribadi ya. Ya, status WA kita. Nanti biasanya mereka akan istilahnya kepok tular Mbak Amel. Jadi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan nanti akan diinfokan oleh teman-teman, karena UMKM itu memiliki forum yang jejaringnya kuat Mbak. Oke, dan luas ya. Iya, betul. Bisa diingat ya teman-teman, tanggal 8 September 2026 Dinas Kesehatan melaksanakan penyuluhan PIRT. Buat teman-teman untuk mendaftar bisa mencari info di forum-forum UMKM atau bisa menghubungi langsung ke Dinas Kesehatan Ibu. Boleh. Nah, bisa. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi, Mbak. Boleh Ibu. Tadi yang komitmen yang pertama adalah memiliki sertifikat PKP atau SPKP, sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Terus yang kedua, mengikuti ketentuan cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga pangan. Nah, cara apa? Kita akan melakukan visitasi. Kita akan mendatangi pelaku usaha sendiri, datang ke sana. Kita akan melihat menggunakan form dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, nanti ada 37 elemen penilaian Mbak Amel. 7 ya teman-teman, 37. banyak ya. Iya. 37 penilaian elemen atau elemen penilaian itu meliputi 14 item, misalnya lokasi dan lingkungan IRTP, kemudian bangunan, kemudian izin sanitasi, kemudian pencatatan dan dokumentasi, kemudian ada juga termasuk ada izin sanitasi karyawan dan seterusnya. Izin sanitasi Iya. itu seperti apa Ibu kalau Misalnya peralatan, seperti apa peralatannya? Apakah peralatannya itu tidak ada kontaminasi ulang? Misalnya peralatan yang bersih dengan peralatan yang kotor disimpan menjadi satu. Nah, itu kan sumber kontaminasi ya Mbak Mel. Betul, Iya, betul. Nah, sehingga kita akan melakukan visitasi atau melihat langsung ke lapangan bagaimana produk dari industri rumah tangga pangan itu, apakah mutu dan keamanannya terjamin. ini termasuk perlakuan pada limbahnya mungkin Ibu? Ya, nanti pembuangannya bagaimana, apakah memiliki tempat sampah yang tertutup atau tidak, kemudian bagaimana labelnya. Oke, label itu Iya, bentuk betul. visual dari produk teman-teman UMKM ini. Betul. Kemudian yang ketiga, komitmen yang ketiga adalah mengikuti ketentuan label dan iklan. Nah, Label itu yang dan penting. iklan, ya label produk dan iklan dalam Iya, memasarkan betul. itu. Iya. Karena label adalah komunikasi secara tidak langsung antara produsen dengan konsumen. Kita tidak akan mengetahui bahwa produk itu hasil dari apa,
produksinya di mana, kemudian bagaimana komposisinya, kapan produksinya, tanggal kedaluarsanya kapan. Nah, di labelnya itulah, di labelnya itu kita akan mengetahui, karena untuk label itu ada minimal ada 7 ketentuan, 7 ketentuan ya, untuk teman-teman. label. Ya. Yang pertama Ibu, Ya, yang pertama tentunya nama produk. nama produk. Iya, nama produk kita pasti harus tahu, ada. betul. Terus yang kedua alamat. Nah, alamat produk itu diproduksi di mana? Boleh alamat produk tidak harus RT RW enggak Mbak Mel. Oh, enggak sampai RT RW enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Boleh misalnya desa atau kelurahan, kecamatan boleh. Kemudian misalnya kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, boleh, atau kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo boleh, tanpa menyebutkan desa boleh, seperti itu. Terus yang ketiga adalah komposisi. Nah, ini paling penting ini ya, komposisi ya. Komposisi. Nah, tadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa komposisi tadi harus mencantumkan semua bahan baku. Ya, tidak hanya bahan baku Mbak Amel, ya, termasuk bahan tambahan pangan. Ya, ada BTP atau kita sebut BTP. Yang kita sebut BTP itu bahan tambahan pangan, misalnya pewarna atau mungkin perasa, ya, perisa, pemanis boleh. Karena bahan tambahan pangan itu ada yang dilarang. Iya, pasti itu ada yang dilarang, dan juga kadarnya juga harus pas ya. Iya. Jangan melebihi batas konsumsi gitu. Iya, takaran sajinya harus berapa. Nah, itu. Terus jadi sampai ke komposisi. Ya. Yang keempat adalah berat atau isi bersih. Bisa berat menggunakan gram, misalnya 200 atau 300 atau 500 gram, atau menggunakan isi bersih, misalnya 20 biji, 20 pieces. Ya, boleh seperti itu. Nah, itu harus dicantumkan. Terus yang ke 5, nomor PIRT, izin edar. Ini fokus utamanya ada di nomor PIRT. Ya, karena nomor PIRT itu adalah sebagai legalitas dari produk tersebut. Betul. Ya. Untuk biar konsumen itu percaya ya Ibu, kalau produk teman-teman ini sudah layak edar gitu ya. Iya, karena legalitas dari produk itu kalau untuk IRTP itu legalitasnya adalah dari kabupaten yang diterbitkan oleh kabupaten atau kota. Nah, itu adalah PIRT. Nah, sedangkan untuk yang dari BPOM nanti ada sendiri, atau SNI boleh seperti itu. Kalau izin edar yang untuk khusus PIRT dan UMKM itu adalah nomor PIRT, SPPIRT itu. Kemudian tadi label yang nomor 6. Ya, Mbak Emel, untuk tanggal kedaluarsa masing-masing produk itu berbeda-beda, dan masing-masing produsen pun juga berbeda-beda. Nah, dari produsen mereka menggunakan trial saja, masih manual, menggunakan beberapa sampel dengan kemasan yang ketebalan plastiknya sama, kemudian menggunakan produk yang sedikit aja. Ada 20 misalnya, ada 20 bungkus, kemudian kita cek organoleptisnya, bentuk, warna, bau, dan rasa. Nah, kita cek di minggu pertama, misalnya angka 1 minggu pertama, angka menunjukkan minggu ya, angka 1, 2, 3 sampai 20. Kemudian setiap produk itu angka 1 kita cek organoleptisnya, bentuk, warna, bau, rasa. Kita cek misalnya di minggu pertama bentuk, warna, bau, rasa masih oke. Kemudian minggu kedua, ketiga, keempat. Nah, pada saat misalnya minggu ke-20 berarti sudah 4 bulan lebih ya. Nah, itu sudah terjadi perubahan, bentuknya berubah, warnanya juga sudah berubah, baunya juga berubah. Nah, rasanya pun kemungkinan juga berubah, sehingga produk itu tidak bisa dikonsumsi di minggu ke-20. Nah, minggu ke-20 berarti kemungkinan besar itu hanya tahan 4 bulan maksimal ya. Jadi tanggal kedaluarsanya maksimal sampai 4 bulan
dari diproduksinya Oke. gitu Mbak Amel. Ini Bu nyela nih kembali. Ini frozen food ini termasuk bisa di PIRT kan apa tidak ini Bu? Oke, frozen food itu kan sudah frozen ya. Oh ya. Harus di ruangan dingin ya Mbak Ya. Amel. Nah, kalau untuk frozen food tidak bisa PIRT karena frozen food penyimpanannya tidak bisa di suhu ruangan sehingga dia harus dimasukkan ke dalam freezer terus ya. Nah, kalau di suhu ruangan dia akan rusak, mudah rusak, bisa tumbuh jamur atau kapang, kemudian juga bakteri. Nah, itu sangat berbahaya kalau di suhu ruangan sehingga perizinannya tidak bisa PIRT, PIRT. ya harus BPOM. Tapi tetap aman ya Ibu walaupun itu tanpa PIRT kayak gitu. Ya, perizinannya harus BPOM, Mbak. Oh, langsung ke Iya. BPOM. Iya, betul, Skalanya harus langsung BPOM. besar Iya, gitu betul. ya. Oke. Kalau ini untuk izin edar PIRT ini ada masa kadaluarsanya kah Bu? Iya, untuk PIRT itu di digit 2 digit terakhir itu menunjukkan angka sampai masa habis. Oh, ya. di nomor PIRT Iya. 2 digit belakang. Itu adalah tahun berakhirnya dari PIRT. Misalnya nomor PIRT 2013306 bla 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 bla. Nah, nanti strip tahun ada 26 berarti dia masa akhirnya di tahun 2026 ini. Nah, nanti setelah 5 tahun diperpanjang lagi. Gitu. Kemudian yang terakhir itu tadi adalah halal. Oh, sertifikat halal. Sertifikat halal. Iya, ini penting banget ini. Nah, sertifikat halal itu nanti harus dicantumkan dengan nomor ID-nya Mbak Amel. Nomor ID, betul. Iya, nomor ID Yang dari- bisa dicek itu ya Bu. Iya, nomor ID sertifikat halal itu bisa kita cek dengan menggunakan HP kita, Android kita dengan BPCBH cek halal. Nah, nanti kita masukkan nomor ID, nomor ID halalnya dari produk tersebut, nanti akan muncul riwayat dari produk itu. Misalnya produk itu milik si fulan, alamatnya mana, nomornya ID apa, produknya apa, gitu Mbak Amel. Betul sekali, karena kalau untuk permasalahan halal ini penting banget ya karena kita di mayoritas gitu ya Ibu. Betul Mbak Amel. Oke, kayaknya ini kita sudah lama sekali ya Ibu berbincang dan alhamdulillah materi kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman pelaku UMKM. Terima kasih banyak Ibu Nursinah yang sudah memberikan informasi dan ilmu kepada kita semua, terutama pelaku usaha UMKM di Kabupaten Purworejo. Semoga bermanfaat teman-teman. Jika ada kesulitan informasi bisa datang ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bertemu dengan Ibu Nursinah. Iya, Gitu bisa. ya, Bu. Makasih sama-sama Mbak Amel, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pengusaha PIRT Pasti. khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Ya, karena untuk nomor PIRT itu bukan hanya sekedar memenuhi administrasi ya Ibu, karena itu juga mencakup kepercayaan konsumen kepada produk kita. Iya, gitu. betul. Oke Sobat Sehat, kita ada di penghujung acara. Terima kasih yang sudah stay tune di episode kali ini. Semoga tetap sehat dan bahagia dan apa Ibu? Dan bisa memproduksi pangan yang terjamin keamanan dan mutunya. Bermutu. tentunya. Oke. Sampai jumpa di episode lainnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi bersama Dinkesda Kabupaten Purworejo.